Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Permatasari. Saya mahasiswa program Dokter Pendidikan UNIP NPM A3K026016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di bab 17 dan 18. Bab 17 tentang pengembangan perangkat model pembelajaran serta bab 18 tentang pengembangan media digital multimedia dan pembelajaran berbasis teknologi. Uh, Kedua bab ini bersumber dari buku Metodologi Penelitian, Pengembangan dan Desain Research, Paradigma, Prosedur, dan Pelaporan Disertasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga mencoba melihat apa maknanya bagi penelitian pendidikan pada tingkat doktoral. Jadi pertanyaan utama yang akan kita bahas di sini yaitu bukan hanya bagaimana cara membuat perangkat, model atau media, tetapi lebih jauh lagi bagaimana sebuah pengembangan dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah dan bukan sekedar menghasilkan sebuah produk. Oke, kita mulai presentasinya. Oke, mengapa bab 17 dan 18 penting untuk riset doktoral? Hal pertama yang menurut saya sangat penting dari kedua bab ini yaitu adalah perubahan cara pandang terhadap penelitian pengembangan. Seringkali kita ketika mendengar istilah penelitian pengembangan, perhatian kita langsung pada produk yang dihasilkan. Misalnya seorang mengembangkan modul ajar, LKPD, asesmen, aplikasi multimedia, atau bahkan sistem berbasis kecerdasan AI. Kemudian keberhasilan penelitian dinyatakan ketika produk tersebut sudah valid, dinilai valid, praktis, dan efektif. Tetapi pada tingkat doktoral itu sebenarnya belum cukup. Produk bukan tujuan akhir dari tujuan akhir, produk justru menjadi wahana untuk menghasilkan pengetahuan desain. Artinya seorang penelitian doktoral harus mampu menjelaskan mengapa rancangan tersebut bekerja, pada kondisi apa bekerja, bagaimana yang ternyata gagal, serta mengapa perlu direvisi, serta dan apa yang bisa dipelajari penelitian lain dari hasil keseluruhan proses tersebut. Karena itu harus bergerak pada sekedar dari membuat ke menjelaskan. Kedua, objek penelitian berbeda dengan berbeda, bukti berbeda. Misalnya mengembangkan perangkat tidak sama dengan mengembangkan model. Mengembangkan media digital tidak sama dengan persoalan berbeda dengan mengembangkan perangkat cetak. Ketiga, klaim harus padan dengan bukti. Jadi nama produk yang terdengar canggih bukan ukuran kualitas penelitian. Yang lebih baik yang penting adalah kekuatan argumentasi dan pembuktiannya. Oke, next. Dua bab, satu benang merah. Jadi di sini saya akan bahas bab 17 dan 18 dan akan saya ambil satu benang merahnya. Pada bagian 17 ini yaitu pengembangan perangkat dan model pembelajaran. Kita dapat melihat perbedaan dengan model, cakupan, perangkat, persoalan keselarasan, pentingnya panduan guru, kemudian apa yang membuat suatu gagasan layak disebut sebagai model pembelajaran. Setelah itu kita juga dapat membahas kondisi nyata sekolah Indonesia seperti kelas besar, keterbatasan waktu, dan keterbatasan sarana. Bagian kedua adalah bab 18, yaitu pengembangan media digital dan pembelajaran. Di sini pembahasannya mulai masuk pada teori, teori beban kognitif, prinsip multimedia, aktivitas semu, kualitas umpan balik, serta pengujian teknis dan pedagogik, serta kecerdasan buatan generatif. Jadi benang merah yang bisa kita ambil dari bab ini nanti, kedua bab ini yaitu teori diterjemahkan menjadi desain diimplementasikan, implementasi menjadi sebuah data tadi digunakan untuk revisi, revisi dari proses revisi tersebut itulah kita penelitian menghasilkan prinsip atau pengetahuan di desain. Oke, next. Pengembangan perangkat dan model pembelajaran. Ada satu pernyataan yang sederhana sangat penting dalam bab ini yaitu perangkat adalah benda, model adalah gagasan diwujudkan melalui perangkat dan tindakan guru. Ada perangkat bisa kita lihat dalam bentuk modul ajar, bahan ajar, LKPD atau instrumen penilaian.
Sementara model pembelajaran merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana pembelajaran seharusnya berlangsung. Perbedaan sederhana ini ternyata mempunyai konsekuensi metodologis yang sangat besar. Next, perangkat tidak sama dengan model pembelajaran. Oke, kita sering menemukan penelitian yang menghasilkan beberapa perangkat pembelajaran kemudian menyebutkan bahwa sebagai model pembelajaran baru, padahal tidak selalu demikian. Perangkat pembelajaran merupakan artefak konkret, yaitu RPP, modul ajar, KPD, media, asesmen, terus contohnya terus butuh utama perangkat, keselarasan antar unsur, terus keterpakaian di kelas, terus kontribusinya, prinsip desain, teori instruksional lokal, atau pembatasan teori. Nah, model bukan sekedar kumpulan. Sementara itu, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mengatur logika pembelajaran. Karena itu, bukti pembuktiannya juga jauh lebih besar. Kalau saya mengembangkan LKPD menggunakan problem based learning, misalnya, maka belum tentu saya sedang menciptakan model model baru, maka bisa jadi klaimnya lebih tepat adalah saya mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis problem based learning. Menurut saya di sini terdapat pelajaran penting untuk penelitian doktoral. Kita tidak perlu memperbesar nama penelitian hanya agar terlihat inovatif, namun justru kelihatan ilmiah terlihat ketika penelitian berani membatasi klaim sesuai bukti yang benar-benar dapat dikumpulkan. Oke, next. Pengembangan perangkat sempit cangkupan dalam pengujian. Oke. Menurut saya sangat penting, yaitu lebih baik cakupannya sempit tetapi diuji secara mendalam. Sebagai contoh, penelitian bisa saja mengembangkan perangkat pembelajaran secara semester penuh secara kuantitatif terlihat banyak. Namun apabila seluruh perangkat tersebut hanya diuji satu kali, kita mungkin tidak memperoleh pengetahuan yang mendalam. Sebaliknya, satu unit, satu pokok bahasan yang dapat dikembangkan melalui beberapa siklus dapat memberikan data jauh lebih kaya. Pertama, tentukan cakupan. Kedua, periksa atau cek keselarasan. Tujuannya, kegiatannya apa, tugas penilaian teori, landasan teorinya. Terus ketiga, uji beberapa siklus. Lakukan beberapa siklus pengujian. Yang keempat, yaitu abstraksikan pelajaran. Dari proses ini menjadi prinsip desain. Nah, dari sini alat yang disebut adalah matrik keselarasan. Matrik keselarasan membantu menemukan dua masalah, yaitu tujuan tidak dapat terlayani dan unsur perangkat yang tidak punya alasan pedagogik. Nah, next. Panduan guru dan kontribusi teoritis. Panduan guru idealnya memuat tujuan setiap kegiatan, respon siswa yang diperkirakan muncul, respon guru yang dianjurkan, hal yang sebaiknya tidak dilakukan guru, tanda kapan kegiatan diperpanjang dan persingkat. Contoh sederhananya, apabila tujuan kegiatan adalah membuat siswa menemukan pola sendiri, kemudian guru terlalu cepat memberikan cara penyelesaian, maka desain kita sebenarnya gagal diwujudkan. Jadi tidak selalu kegagalannya adalah perangkat, bisa jadi pelaksanaannya menyimpang dari desain. Kemudian dari pengembangan perangkat terdapat 3 jalur teoritis, yaitu pertama itu prinsip perancangan, teori instruksional lokal, ketiga menguji pembatasi teori. Jalur ketiga menurut saya menarik karena kita tidak harus selalu menciptakan teori baru, menunjukkan bahwa sebuah teori yang memerlukan penyesuaian ketika diterapkan pada kondisi tertentu juga merupakan kontribusi ilmiah yang berharga. Oke, next. Apa yang membuat sesuatu layak disebut model? Jadi, jika mengacu pada tradisi Joyce, Well, dan Calhoun, model memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama yaitu sintaks.
Yang pertama itu rasional teoritis, kedua sintaks, ketiga sistem sosial, keempat prinsip pengolahan, kelima sistem pendukung, keenam dampaknya. Oke, jadi kalau seorang hanya mengambil dua model yang sudah ada, kemudian menggabungkan tahapannya dan memberi singkatan atau akronim baru, itu belum otomatis menjadi model baru. Kita tetap harus menunjukkan rasionalnya, teorinya, dan apa pembeda konseptualnya. Pada slide ini juga saya cantumkan catatan bahwa di bagian bab 17 menyebutkan 6 unsur model. Lampiran memuat frasa, ketujuh komponen disebut, sedangkan ada salah satu bagian lama terdapat frasa ini ya, ketujuh komponen. Menurut saya justru pelajaran metodologis bahwa penelitian doktoral tidak boleh hanya mengikuti daftar secara mekanis. Kalau terdapat ketidakkonsistenan, kita harus kembali kepada definisi konseptual dan sumber primer. Oke, next. 3 tingkat pembuktian model. Nah, tingkatannya yaitu kebaruan, dampak, dan keterlaksanaan pihak lain. Kebaruan penelitian harus menunjukkan bahwa model tersebut berbeda dengan secara substantif dari model yang sudah ada. Dampaknya, kalau kita mengatakan model baru memiliki karakteristik tertentu, maka karakteristik tersebut harus dapat ditunjukkan dampaknya terhadap proses maupun hasil belajar. Dan yang ketiga ini, guru yang tidak model harus dapat melaksanakan oleh guru yang tidak terlibat dalam proses pengembangannya. Mengapa? Karena kalau model hanya berhasil ketika penelitiannya sendiri yang mengajar, kita belum tahu apakah keberhasilan itu disebabkan modelnya atau karena penelitian sangat memahami rancangan yang dibuat. Jadi bab 17 ini memberikan saran yang sangat tegas bahwa pengembangan perangkat berbasis pendekatan tertentu lebih baik penelitian dirumuskan sebagai pengembangan perangkat berbasis pendekatan tertentu kalau penelitian tidak mampu memenuhi beban pembuktian tersebut. Dan itu bukan berarti kualitas penelitiannya lebih rendah, namun justru klaim tersebut lebih jujur dan lebih sesuai dengan bukti. Kondisi nyata sekolah Indonesia dan sumber pengetahuan. Selanjutnya, ada 3 persoalan besar, yaitu kelas besar, waktu terbatas, dan sarana terbatas. Di kelas yang besar yang berisi 30 atau 40 siswa, kita tidak dapat merancang pembelajaran dengan asumsi bahwa guru mampu memberikan bimbingan individual kepada semua siswa. Karena itu perangkat dapat memanfaatkan pemeriksaan mandiri, pemeriksaan antar teman atau diskusi, serta diskusi bertingkat dari individu, pasangan, kemudian kelas. Yang kedua itu waktu yang terbatas. Perangkat sebaiknya dirancang dari unit yang relatif mandiri, mempunyai bagian yang dapat dipersingkat secara terencana, serta menggunakan data waktu aktual teruji dari uji tercoba. Menariknya, waktu pelaksanaan ini adalah data kepraktisan. Dianggap data kepraktisan ya. Terus yang ketiga yaitu sarana terbatas. Penelitian perlu mempertimbangkan bahan yang tersedia di sekolah, alternatif bahan, serta bahan biaya per kelas. Menurut saya bagaimana ini bisa mengubah cara pandang kita? Kondisi Indonesia tidak harus hanya ditulis di bagian keterbatasan penelitian, justru pertanyaan dapat diubah menjadi bagaimana merancang pembelajaran tetap efektif pada kelas yang besar dan waktu dan sarana yang terbatas. Kalau kita bisa menjawabnya, keterbatasan justru berubah menjadi sumber kontribusi ilmiah. Next. Media digital dan multimedia dan pembelajaran berbasis teknologi. Ini kita sudah masuk ke bab 18. Oke, teknologi tidak otomatis membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Media digital bernilai apabila karakteristik digital benar-benar membuat proses belajar. Jadi indikatornya bukan sekedar tampilannya menarik, banyak animasi atau siswa sibuk mengklik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah aktivitas tersebut benar-benar
membuat siswa berpikir dan belajar. Nah, oke, next. Landasan teori yang tidak dapat dilewati, yaitu teori beban kognitif dan prinsip multimedia Mayer. Teori beban kognitif berangkat dari gagasan bahwa kapasitas memori kerja terbatas. Karena itu, media yang terlalu padat dengan teks, gambar, animasi, suara, dan informasi sekaligus justru dapat mengganggu proses belajar. Implikasinya cukup konkret. Misalnya, teks yang menjelaskan gambar sebaiknya ditempatkan dekat dengan gambar yang dimaksud. Narasi tidak harus diulang kembali menggunakan teks identik. Animasi sebaiknya dapat dikontrol oleh pengguna. Dan tingkat bantuan atau scaffolding perlu disesuaikan dengan pengalaman siswa, serta kemudian Mayer menawarkan prinsip-prinsip multimedia yang dapat diterjemahkan fitur desain, tetapi hal pentingnya adalah prinsip tersebut bukan hukum universal. Kondisi bahasa, budaya visual, materi, serta karakteristik siswa dapat mempengaruhi hasilnya. Disinilah justru terdapat peluang penelitian doktoral, misalnya kita dapat apakah prinsip multimedia tertentu tetap efektif ketika materi disampaikan menggunakan bahasa kedua siswa. Oke, jadi kita tidak hanya menggunakan teori, tetapi juga dapat kita menguji batasan keberlakuan teori tersebut. Next, 3 persoalan khas perancang media, yaitu yang pertama aktivitas semu. Aktivitas semu terjadi ketika siswa terlihat aktif secara fisik, misalnya menyeret, mengklik, atau mencocokkan, tetapi aktivitas tersebut sebenarnya tidak menuntut pemahaman konsep. Cara mengujinya sederhana. Kita dapat bertanya, apakah aktivitas ini bisa diselesaikan dengan mencoba-coba? Nah, kalau siswa dapat memperoleh jawaban hanya dengan klik beberapa kali tanpa berpikir, maka interaktivitas tersebut belum tentu mempunyai nilai pedagogis. Perbaikannya adalah meminta alasan, meminta bukti, atau membuat keputusan yang benar, membutuhkan pemahaman yang tidak dapat diacak-acak. Terus umpan balik. Keunggulan media digital adalah kemampuan memberikan respon secara langsung. Tetapi kalau umpan baliknya hanya berbunyi benar atau salah, keunggulan tersebut belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, kesenjangan sarana. Kalau media ini mensyaratkan setiap siswa memiliki laptop atau gawai dan jaringan tentu, menentukan siapa yang terlayani. Yang wajib dinyatakan sasaran pengguna, persyaratan sarana, konsekuensi bagi yang tidak memenuhi, serta jalur alternatif bila memungkinkan. Nah, karena itu penelitian harus jujur mengenai persyaratan sarana serta mempertimbangkan alternatif yang bisa memungkinkan. Oke, next. Pengujian media teknis dan pedagogis harus dipisahkan. Jalur 1 yaitu pengujian teknis, jalur kedua yaitu pedagogis. Teknis diperiksa antara lain kompatibilitas dengan perangkat, sistem operasi, kebutuhan yang jaringan, ukuran berkas, waktu penguatan, ketahanan terhadap input tak terduga, serta kemudahan pemasangan. Nah, jalur kedua yaitu yang dinilai adalah apakah jalur belajarnya jelas, kualitasnya bermakna, aktivitasnya bermakna, scaffolding bekerja, umpan balik, serta kepraktisan penggunaan dapat pada proses dan hasil belajar. Prototipe kertas uji navigasi bisa juga digunakan. Hal lain yang menarik adalah penggunaannya, yaitu prototipe kertas belum menghabiskan banyak waktu untuk pemrograman, tampilan, dan alur media dapat diuji dalam bentuk kertas terlebih dahulu. Oke, next. 2. Peran AI generatif, yaitu pertama sebagai alat bantu peneliti dan kedua AI sebagai bagian produk. Untuk bagian pertama itu misalnya digunakan untuk membantu menghasilkan gagasan awal, variasi tugas, atau draft awal, terus harus dinyatakan tahap, tujuan, pemeriksaan serta outputnya,
terus keputusan substantif tetap harus dilakukan oleh peneliti sebagai tanggung jawab. Terus kedua, AI sebagai produk ini yaitu misalnya mengembangkan sistem pembelajaran menggunakan model generatif untuk berikan scaffolding atau umpan balik kepada siswa. Terus kemudian AI tidak lagi hanya menjadi alat bantu, AI menjadi bagian dari objek penelitian, maka persyaratan pengujian lebih besar lagi, serta kita perlu mempertimbangkan karakteristik output, aturan penggunaannya, aspek pedagogi, keamanan, keselamatan, dan bagaimana variasi respon AI mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Jadi, dua posisi ini harus dibedakan dengan jelas dalam laporan penelitian. Next, 4 risiko utama produk berbasis AI generatif, yaitu ketidaktetapan luaran, landasan pedagogis yang lemah, pengalihan beban berpikir, etika data dan keadilan. Pertama, ketidaktetapan luaran. Masukan yang sama bisa saja menghasilkan jawaban berbeda. Artinya dua siswa yang menggunakan sistem yang sama dan menerima pengalaman belajar berbeda, ini menjadi persoalan kita ingin menilai terlaksananya dampak keduanya. Keterlaksanaan dan dampaknya. Yang keduanya, landasan pedagogis yang lemah. Jangan sampai fitur AI ini dimasukkan hanya karena secara teknis bisa dilakukan. Fitur tersebut harus memiliki alasan berdasarkan teori pembelajaran. Terus ketiga, pengalihan beban berpikir. Ini mungkin salah satu risiko yang paling penting. AI dapat membuat siswa menyelesaikan tugas lebih cepat, tetapi belum tentu membuat mereka belajar lebih sedikit. Bahkan mungkin siswa menjadi berpikir lebih sedikit karena proses analisis dan penyusunan jawaban telah dilakukan oleh sistem. Karena itu, kita seharusnya tidak hanya mengukur kepuasan siswa terhadap AI, kita perlu juga bertanya, apakah benar siswa tetap terjadi? Apakah metakognisi mereka tetap berkembang? Serta apakah siswa masih membuat keputusan sendiri? Nah, yang terakhir yaitu etika data keadilan. Ada persoalan privasi, bias, akses, serta kemungkinan dampak yang tidak sama kepada kelompok siswa yang berbeda. Jadi pertanyaan doktoralnya menurut saya lebih bermakna bukan apakah AI efektif, tetapi bagaimana merancang AI yang membantu siswa tanpa mengambil alih proses berpikir siswa. Oke, next. Menguji media pada kondisi sekolah Indonesia. Jadi di bab 8 ini membedakan dua latar pengujian, yaitu di bab 18 ini membedakannya dua pengujian, yaitu pertama pengujian terkendali dan yang kedua kelas nyata. Pengujian terkendali ini melibatkan sedikit siswa, perangkat telah disediakan peneliti, jaringan baik, dan lingkungan relatif tenang. Pengujian ini sangat baik untuk melihat antarmuka dan alur berpikir siswa. Tetapi kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa media praktis hanya dari kondisi ini. Karena kondisi kedua adalah kelas nyata. Di kelas nyata terdapat banyak siswa, perangkat yang beragam, jaringan yang tidak selalu stabil, dan guru harus mengelola seluruh kelas secara bersamaan. Data yang dikumpulkan juga perlu lebih kaya. Karena misalnya frekuensi gangguan teknisi, berapa lama gangguan tersebut terjadi, berapa siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan dengan penuh, berapa lama guru mempersiapkan media, dan apakah yang guru masih bisa membutuhkan bantuan penelitian. Misalnya beberapa siswa lama berada pada suatu bagian berapa kali mencoba, bagian mana yang diulang, dan urutan langkah yang dilakukan. Selain itu, media digital memungkinkan kita untuk mengumpulkan jejak aktivitas siswa. Data seperti ini sangat bernilai karena dapat memperlihatkan proses, bukan hanya hasil akhir, namun pesan pentingnya adalah kegagalan teknisi adalah data kepraktisan. Kegagalan teknisi bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Kegagalan teknisi adalah data kepraktisan.
Oke, next. 5 prinsip yang menaikkan kualitas riset ke tingkat doktoral. Setelah membahas kedua bab tersebut, artinya kita bisa menjadi 5 prinsip yang menurut saya dapat menaikkan penelitian pengembangan ke tingkat doktoral, yaitu prinsip pertama, teori harus hidup, kedua, revisi adalah data, yang tiga adalah klaim sepadan bukti, dan keempat, konteks kondisi batas, dan kelima, abstrak pengetahuan. Jadi pada proses laporan penelitian kita sendiri hanya memperlihatkan versi awal dan versi akhir, padahal proses diantaranya justru sangat berharga. Mengapa sesuatu diubah, apa yang gagal, bukti apa yang mendorong revisi, itulah data yang memungkinkan kita menghasilkan pengetahuan desain. Prinsip ketiga yaitu klaim sepadan dengan bukti ini. Kalau bukti kita hanya mendukung pengembangan perangkat, jangan memperbesar klaim menjadi model baru. Prinsip keempat yaitu konsep merupakan kondisi batas, karakteristik siswa, guru, dan bahasa, jumlah siswa, waktu, dan sarana tidak boleh dianggap sebagai gangguan yang harus dihilangkan. Kondisi tersebut kita bisa menjelaskan kapan suatu prinsip bekerja dan kapan ia mungkin tidak bekerja. Prinsip kelima adalah abstraksikan pengetahuan. Pada akhirnya, luaran doktoral seharusnya bukan hanya perangkat atau aplikasi. Penelitian harus mengatakan dari penelitian ini saya memperoleh prinsip desain tertentu dalam kondisi tertentu karena bukti tertentu. Menurut saya inilah yang membedakan proyek pengembangan dengan penelitian pengembangan pada tingkat doktoral. Oke, next. Contoh aplikasi. Nah, contohnya misalnya kita ingin mengembangkan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau siswa sekolah dasar. Kita mulai dari masalah. Misalnya siswa mengalami kesulitan menganalisis hubungan sebab akibat. Nah, kemudian kita memilih landasan teori. Kita dapat menggunakan problem based learning, teori belajar yang relevan, dan jika menggunakan media digital kita tambahkan prinsip multimedia. Selanjutnya kita masuk ke desain. Produk yang dihasilkan yaitu modul ajar, LKPD, media, dan scaffolding. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian, misalnya diuji dari one to one, dilanjutkan dengan kelompok kecil atau kelas, serta untuk media digital dilakukan pengujian teknis dan pedagogis. Dari pengujian ditemukan masalah, misalnya siswa tetapi belum memahami masalah tetapi belum mampu menyusun alasan berdasarkan bukti, maka kita melakukan revisi, contohnya dengan menambahkan pertanyaan scaffolding. Setelah diuji kembali, ternyata siswa lebih mampu menghubungkan bukti dengan kesimpulan. Disinilah penelitian ini tidak boleh berhenti. Kalimat produk menjadi lebih baik, kita perlu masuk ke kontribusi. Misalnya kita dapat merumuskan prinsip pada siswa dengan karakteristik tertentu. Tugas PBL untuk mendorong analisis sebab akibat memerlukan scaffolding terhadap bertahap dari identifikasi bukti menuju pembandingan bukti. Itulah pengetahuan desain. Sebagai simpulan, terapan utama dari bab 17 dan 18 yaitu pertama, bedakan perangkat dan model, utamakan keselarasan ke dalam uji, ketiga, model baru menuntut 3 tingkat bukti, keempat, teknologi harus berlandaskan teori, kelima, pisahkan pengujian dan teknis dan pedagogis, keenam, luaran doktoral pengetahuan desain. Nah, dari keenam yang paling penting pada tingkat doktoral adalah pengetahuan desain. Produk adalah luaran praktis, tetapi kontribusi ilmiahnya berada pada kemampuan kita menjelaskan mengapa produk bekerja, bagaimana produk bekerja, pada kondisi apa ia bekerja, dan apa yang dapat dipelajari oleh peneliti dari proses pengembangannya. Nah, ini materi saya presentasikan berdasarkan terutama dari buku metodologi penelitian, pengembangan dan desain riset karya Widada dan kolega, khususnya bab 17 dan 18. Selain itu, beberapa sumber primer yang menjadi dasar pembahasan antara lain Joyce, Well, dan Colhoun mengenai model pembelajaran, Mayer mengenai multimedia, serta Swiller dan kolega mengenai teori beban kognitif, serta Plum Neven mengenai education design research. Dari keseluruhan pembahasan ini, kalimat yang ingin saya tekankan sebagai penutup adalah
Dalam penelitian pengembangan tingkat doktoral, produk bukan akhir dari penelitian. Produk adalah sarana untuk menghasilkan pengetahuan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.